ketika Marc Marquez menjadi sorotan utama akibat dua kecelakaan keras di sesi latihan bebas MotoGP Belanda 2025, satu nama lain justru diam-diam mencuri perhatian, Fabio Quartararo. Pembalap asal Prancis yang sempat tenggelam dalam performa buruk musim ini, kini perlahan bangkit dari keterpurukan, dan justru mendapat momentum di tengah insiden yang menimpa rival sekaligus idolanya itu. Pasca FP1 yang diwarnai jatuhnya Marquez dengan hikside hebat di tikungan 15, suasana paddock mendadak suram. Semua mata tertuju pada kondisi Marquez yang dikhawatirkan tak bisa melanjutkan pekan balapan. Namun tak lama setelah itu, Quartararo tampil dengan wajah berbeda, lebih fokus, lebih tenang, lebih tajam. Saya melihat Marquez terlempar, dan itu mengingatkan saya pada banyak hal, tentang rasa sakit, risiko, dan mengapa kita tetap memilih untuk naik motor ini setiap akhir pekan, ujar Quartararo usai FP2. Selama beberapa seri terakhir, Fabio terseok-seok dengan motor Yamaha yang dianggap kurang kompetitif. Banyak yang menganggap masa keemasannya telah lewat. Tapi di Assen, sang El Diablo seperti menemukan kembali versi terbaik dari dirinya. Pada sesi latihan sore, Quartararo berhasil masuk 3 besar tercepat dan mencatat waktu terbaiknya musim ini di sektor kecepatan menengah, sesuatu yang biasanya jadi kelemahan Yamaha. Bahkan, ia terlihat lebih percaya diri dalam manuver cepat, agresif menekan di tikungan, dan tak ragu head-to-head dengan pembalap Ducati di lintasan. Kebangkitan ini tidak lepas dari pengaruh emosional setelah melihat kondisi Marquez. Jujur, saya kaget, tapi juga terinspirasi. Marquez jatuh 2 kali, tapi dia tetap kembali ke lintasan. Saya pikir, kalau dia bisa bangkit dalam kondisi seperti itu, apa alasan saya untuk terus terpuruk? Ucap Quartararo, matanya tampak berkaca-kaca. Tim Yamaha pun menyambut positif perubahan ini. Bos tim, Massimo Meregali, menyebut Assen sebagai titik balik bagi sang juara dunia 2021. Quartararo kembali seperti dulu. Marquez mungkin jatuh, tapi semangatnya menular. Ini bukan cuma tentang kecepatan, tapi tentang hati seorang pembalap. Kini, publik menanti apakah Quartararo bisa mempertahankan performanya hingga sesi kualifikasi dan balapan minggu nanti. Satu hal yang pasti, aura El Diablo kembali menyala, dan dunia MotoGP patut waspada. Kebangkitan Fabio Quartararo di Assen tidak hanya memicu euforia di garasi Yamaha, tapi juga mencuri perhatian para pengamat dan media Eropa. Setelah beberapa musim redup usai gelar juara dunia 2021, performa Quartararo di FP2 MotoGP Belanda seperti menjadi titik balik karirnya, sekaligus membangkitkan kembali api rivalitas klasik dengan Marc Marquez. Media Prancis, seperti L'Equipe, menulis tajuk, "Sang Iblis Bangkit di Tanah Para Juara, Quartararo menjawab dunia." Sementara media Spanyol, Marca, menyorot angle berbeda. Marquez terjatuh, tapi justru Quartararo yang berdiri paling tinggi. Publik pun bereaksi keras di media sosial. Tagar El Diablo Return sempat trending di Twitter Prancis dan Italia. Bahkan muncul meme yang membandingkan gaya bangkit Quartararo dengan era keemasan Marquez di 2019. Namun tak sedikit juga yang menyebut bahwa Quartararo seperti mendapat energi dari tragedi Marquez. Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Dalam wawancara dengan media paddock, Fabio sempat mengatakan, "Kami memang rival di lintasan, tapi Marquez adalah inspirasi. Melihat dia tersungkur dan bangkit lagi, seperti tamparan buat saya. Sudah terlalu lama saya menyerah sebelum bertarung." Pernyataan itu disambut hangat, bahkan oleh fans Marquez sendiri. Mereka mengakui, salah satu rival yang paling jantan dan sportif bagi Marquez memang Quartararo, bukan hanya cepat, tapi juga menghormati esensi balapan. Di sisi lain, rivalitas keduanya kembali jadi sorotan utama menjelang balapan hari Minggu. Tahun-tahun sebelumnya, Marquez dan Quartararo kerap berduel ketat, baik di lintasan maupun dalam perebutan gelar. Kini, dengan kondisi Marquez belum sepenuhnya pulih, dan Quartararo sedang membara, pertarungan Assen bisa kembali menyajikan drama dua nama besar yang selama ini dinanti publik MotoGP. Yamaha bahkan mulai mempersiapkan strategi berbeda untuk menahan potensi kebangkitan Marquez di race day, dan mempertahankan momentum Quartararo. Di Assen tak semudah Aragon dan Mugello. Marquez tertekan, pesaing tempel ketat. Sirkuit Assen, Belanda, Free Practice 2, FP2, MotoGP di Assen, Jumat sore waktu setempat, menjadi sesi yang cukup menegangkan bagi Marc Marquez. Tak seperti di Aragon maupun Mugello,
di mana sang baby alien terlihat tenang dan mendominasi sejak awal. Kali ini Marquez terlihat lebih berhati-hati dan bahkan sedikit tertekan. Meski masih mampu mencatat waktu kompetitif, dominasi Marquez mulai dipertanyakan. Para rival seperti Francesco Bagnaia, Pecco, Joan Mir, Jack Miller, hingga Marco Bezzecchi hanya terpaut beberapa sepersekian detik saja di belakangnya. Terlihat dari gestur di paddock, Marquez lebih banyak berdiskusi dengan teknisi Ducati dibandingkan biasanya. Beberapa kali ia keluar masuk pit box dengan wajah serius, mengisyaratkan bahwa settingan motor masih belum sesuai harapannya. Salah satu insinyur Ducati sempat menyebut bahwa karakter Assen yang lebih teknikal dan cepat di tikungan membuat Marquez harus ekstra kerja keras untuk menjaga ritme. Apalagi, lintasan ini terkenal tidak memberi banyak ruang untuk kesalahan. Sementara itu, Pecco Bagnaia tampak mulai menemukan kembali sentuhan terbaiknya. Begitu pula Joan Mir yang tampil mengejutkan dengan kepercayaan diri tinggi. Jack Miller juga mencatat top speed yang nyaris menyamai Marquez, sementara Bezzecchi menjaga konsistensi sejak FP1. Kondisi ini membuat persaingan menuju kualifikasi dan race hari Minggu nanti makin panas. Marquez masih jadi favorit, namun kali ini ia tidak bisa santai seperti di Aragon atau Mugello. Di Assen, setiap milidetik bisa jadi penentu, dan para pemburu gelar mulai menunjukkan taring mereka. Pecco bangkit di Assen, Marquez goyah, Ducati terbelah dua. Sirkuit Assen, Belanda, Free Practice 2, FP2, menjadi titik awal perubahan arah angin. Setelah sekian lama berada di bawah bayang-bayang Marc Marquez, Francesco, Pecco, Bagnaia akhirnya menunjukkan taringnya di Assen. Dalam sesi yang berlangsung ketat, Pecco mencatatkan waktu terbaik dan mendominasi jalannya latihan dengan gaya yang sangat percaya diri. Dominasi ini bukan sekadar angka di stopwatch, tapi juga pesan keras untuk Marquez dan seluruh paddock. Pecco belum habis. Di lintasan cepat dan teknikal Assen, gaya riding Pecco yang halus namun agresif seolah menyatu dengan karakter sirkuit. Ia nyaris tak membuat kesalahan, memaksimalkan setiap sektor, dan secara konsisten menekan batas. Sementara itu, Marquez terlihat mulai goyah. Setup motor yang biasanya menjadi keunggulannya justru kali ini membuatnya kesulitan di sektor-sektor cepat. Beberapa kali terlihat Marquez melebar, bahkan nyaris kehilangan grip di tikungan 5, sesuatu yang jarang terjadi dalam 2 seri terakhir.